Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami itu mendengar siapa Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya ataupun pengendikannya ataupun sabdanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penyampaian Kanjeng Nabi Muhammad? Yaqul ayyumam ra'atin da'aha zaujaha, ayyumam ra'atin da'aha zaujuha ila firasihi fasawwasat bihi hatta yanama fayya mal'una. Ya. Ayyumam ra'atin endi wong wadon da'aha kang ngajak-ngajak sapa wadon zaujua ing bojo lanange wadon ila firasihi maring lemeke zaud fasawasat mongko ngendi-ngendi ya sapa wadon bihi kelawan lanang hatta yanama sehingga turu sapa wong lanang mau fahia mongko utahe wong wadon itu mal'unatun iku dilaknati. Ada yang paham Bu? Paham ya sudah lah ya. Enggak paham ya sudah. Yang artinya demikian, apabila ada seorang istri ya, ada seorang istri diajak oleh suaminya untuk tidur bareng, apa Bu? Tidur bareng, tapi tidurnya lain, ya, tidurnya lain, ya. Seorang istri diajak suaminya untuk tidur bareng atau hubungan intim, ya. Apa bahasanya? Hubungan intim yang enak apa bahasanya Bu? Pokoknya sembarang aja lah ya. Kalau diajak anu-anuan sama suaminya, udah ngerti lah ya sama-sama tuanya ya. Ya. Seorang istri diajak hubungan intim sama suaminya, sehingga seorang istri tersebut menunda-nunda. Apa? Menunda-nunda bukan menolak. Ya ditunda-tunda lah nanti atau gimana, atau mungkin saking asiknya dengan handphonenya, ya kan, ya kan bisa juga kan. Sekarang zamannya zaman media sosial, ibu-ibu itu lebih aktif di handphonenya dibanding suaminya. Kadang seperti itu, pura-pura suaminya ngaji saja itu sampai nggak diperdulikan Bu, karena sibuk dengan handphonenya. Beda dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz itu ini sebetulnya kalau sibuknya minta ampun, ini banyak udah masuk itu, ya kan? Tapi nggak diurus karena apa? Ganggu. Nah itu ada kalanya seorang istri lebih penting handphonenya daripada suaminya. Ketika diajak hubungan intim dengan suaminya ditunda-tunda karena kawannya lagi lagi WhatsApp, lagi inbox, lagi apa lagi? Lagi Instagram, lagi SMS, ya. jawabin terus sehingga suami nunggu istri sampai tertidur, ya, karena nggak digubris istrinya yang tadinya ngebet, ya, begitu ngebet takut istrinya marah, ya kan,
walaupun toh istrinya itu menunda-nunda, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan kerjaannya, sampai akhirnya suaminya tertidur, sudah tidak ada rasa lagi sama istrinya. Akhirnya keinginan suami itu tertunda. Kalau ada seorang istri yang menunda-nunda permintaan suami, ini dalam hal apa saja, bukan hal dalam soal hubungan intim saja, tapi permintaan seorang suami ditunda-tunda. Ya. Bu, tolonglah Bu, buatkan kopi nanti. Ya, nanti. Ibu udah masak, udah. Pak berkali berutamakan lah, ya kan? Ya udahlah nantilah, tahu Pak kalau saya lagi sibuk, ya kan? Ditunda-tunda, habis jadi kenapa sih, tinggal ngambil aja pun. Ada nggak seperti itu? Banyak, ya banyak. Saya perhatikan akhir-akhir ini banyak yang terjadi seperti itu, Bu. Sehingga istri itu nggak sadarkan diri bahwa kesibukan dengan handphone itu mengganggu daripada ketaatan terhadap suami. Iya, kalau sibuknya handphone itu menghasilkan uang. Orang kadang cuma hanya bincang-bincang ngobrol-ngobrol sama kawannya saja kok, bukan bisnis. Cobalah sekarang ibu-ibu itu apa nggak macam ibu-ibu berkarir semua, ya kan? Pagi, siang, sore, malam, dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Bahkan bangun tidur yang dicari bukan suaminya. Bangun tidur itu yang diraba-raba bukan suaminya, Bu, tapi handphone. Masya Allah, saking sibuknya, macam hebat kali itu. Ya, kadang kalau saya pikir-pikir itu hasilnya berapa sih? Kok sesibuk itu dengan handphonenya? Padahal juga cuma bual-bual doang, ya. Sampai seorang istri, ya kan, terlena dengan kewajibannya. Nanti kalau diperintah suaminya, malah yang ada marah. Ada nggak kira-kira, Bu? Marah karena saking sibuknya diganggu suaminya tadi. Lagi enak-enaknya ngobrol sama Bu Maryati, ya, lagi enak-enaknya ngobrol sama Bu Hairani. Ganggu aja, nggak boleh senang istri ini katanya. Betul nggak, Bu? Banyak nggak? Banyak di luar sana. Mudah-mudahan Nurul Huda tidaklah. Amin Allahumma. Tidak nggak ketinggalan. Mudah-mudahan. Jangan sampai ibu harus tahu, ya kan, seorang istri yang menunda-nunda permintaan suami, ya, mal'unatun, itu dilaknat oleh Allah. Makanya jangan salahkan kalau rezeki ibu dalam rumah tangga itu seret. Itu bisa juga diakibatkan karena kemungkaran ibu terhadap suami. Rezeki yang tadinya akan dialirkan oleh Allah akhirnya disendat-sendat. Karena apa? Karena ibu sering menyendat-nyendat permintaan suami. Minta kopi nanti dari jam 7 sampai jam 10 siang baru dibuatkan. Makan tuh dari habis zuhur sampai jam 2 baru sempat makan. Itu ada di sana lah, ya. Di sana. Masya Allah. Perempuan maupun istri yang semacam itu mal'unatun, akan dilaknat oleh Allah. Nah, ini mohon maaf saja, ya, sepahit apapun saya sampaikan, karena akhir-akhir zaman seperti ini tuh banyak yang terjadi seperti itu, Bu. Padahal kalau dilihat ibu-ibunya berjilbab loh, ahli ngaji, setiap minggu nggak pernah ketinggalan ngajinya, setiap minggu dikolokin telinganya oleh ustadz-ustadzah loh. Oh, istri yang solehah itu demikian, istri yang taat sama suaminya itu pahalanya ini, istri yang ingkar ataupun yang menolak dengan suaminya itu ganjarannya ataupun siksaannya seperti ini. Itu sudah tiap minggu, tapi tidak mampu membekas di dalam dirinya dan tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena apa? Pengaruh daripada media sosial. Kalau zaman dulu pengaruhnya ngerumpi dengan tetangganya, ya, ngumpul di pos kamling, ngumpul di gerdu, ngumpul di tepi jalan, ngumpul di warung zaman dulu. Sekarang nggak usah ngumpul-ngumpul, duduk manis di rumah aja bisa ngerumpi. Ngerumpinya bukan karena mulut, karena jari. Kalau zaman dulu salamatul insan fi khifdil lisan,
ya kan? Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana menjaga lisannya. Sekarang beda. Keselamatan seseorang tergantung jari. Kalau jarinya hari-hari megang tasbih terus, insya Allah selamat. Tapi kalau jarinya hari-hari memegang handphone terus, lama kelamaan akan terbawa. Ya, apalagi kalau lihat ini di grup kadang ada kawan yang komen kayaknya agak pedes sekali lah, ya kan? Ditanggapin malah tambah pedes, ya kan? Ada yang agak kalimatnya yang agak asam sedikit lah, ditambah-tambahin jadinya tambah asam. Betul nggak Bu? Betul nggak? Nah, apalagi yang suka memfitnah itu, ini sangat berhati-hati. Kalau sudah ada fitnah di media sosial, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, tengok aja itu seorang istri itu nanti ada masalah apa dengan suaminya, nggak digubris. Ini zaman akhir ini, ya. Nggak peduli itu orang yang ahli ngaji atau tidak, itu gampang merasuk. Malah kadang susah dibedakan yang ahli ngaji sama yang tidak pernah ngaji. Ini kadang sebagai kiainya, sebagai ustaznya itu sampai capek kadang. Ya, berkali-kali diingatkan sampai capek. Jari-jari yang harusnya dididik untuk selalu memegang tasbih, zikir Allah atau subhanallah atau sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tidak ditinggalkan, hari-hari zikirnya sama handphone. Akhirnya juga tidak sedikit yang menimbulkan fitnah. Yang informasi itu lurus dibuat miring, yang informasi itu merah ataupun putih dibuat merah. Yang informasi itu benar akhirnya menjadi tidak benar. Itu banyak. Dan kadang kita tidak sadar dengan memfitnah tersebut itu akan menjadikan malapetaka dibuat kita. La'anahullah, Allah akan selalu melaknat kita. Kita ingat wal fitnatu asyaddu minal qatl, kata Allah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Contoh, saya memfitnah Ibu Maryati misalnya. Bu Maryati itu loh, apa kelihatannya sih aktif kalau ngaji, tapi mulutnya macam-macam. Kita sampaikan sama orang, padahal Bu Maryati kalau ngaji itu diem aja lah, nggak sampai banyak mulut, enggak. Tapi saya buat karena saya pengen memfitnah. Itu dosa enggak? Dosa enggak kira-kira Bu? Ya. Kemudian aku benci sama Bu Maryati sehingga hari ini aku bunuh. Ya. Aku potong lehernya, otomatis meninggal. Membunuh orang, ya, itu hukumnya dosa tidak? Dosa. Tapi membunuh orang itu walaupun itu dosa, lebih besar dosanya orang memfitnah orang lain. Paham nggak Bu? Paham nggak kalau dosanya itu lebih besar daripada memfitnah? Tapi kenapa ketika kita ngomong mulut kita memfitnah orang nggak ingat itu? Ya Bu ya. Ini mohon maaf aja lah, ini terus tangan saya ibu-ibu nih. Ya. Ini kadang-kalanya terjadi di dalam diri kita tapi kita tidak sadar. Nah, karena itu kembali kepada pokok masalah tadi bahwa menunda-nunda atas permintaan suami dalam hal apapun, bukan hanya tidur berdua dengan suami, ya, dalam hal apapun, entah minta minum, entah minta makan, entah menyuruh apa, ya, maka Allah akan melaknat seorang istri tersebut. Karena itu tempo hari pernah saya sampaikan bahwa kalau diperintah suami jangan pakai nanti. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, hendaklah dalam hal apapun, ya, dan tanpa melihat bagaimanapun keadaan suami kita, ya, kalau kita ingin menjadi seorang istri yang solehah, maka apapun permintaan seorang suami harus segera dan secepatnya kita layani. Ini juga PR bagi mbak-mbak yang belum bersuami, ya kan? Ada nggak yang belum bersuami? Ada kan? PR kita ini ilmu, ya, ilmu dikantongin, ya kan? Dikantongin suatu saat nanti mbak-mbak sudah menikah, maka praktekkan, ya.
Ya, sejelek apapun tuh suami mbak, ya, sekurang apapun tuh juga suami mbak, harus dihormati dan harus dilayani. Maka melayani suami itu juga pahala besar, dan taat terhadap suami itu akan mendapatkan ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, sehebat apapun ilmu ibu-ibu, ya, sehebat apapun ilmu mbak-mbak ini, tapi murka dengan suami, nggak mau taat dengan suami, walaupun toh hafal Quran pun, walaupun toh ahli tahajud tiap malam pun, tapi selalu berani dengan suaminya, tunggu saja nanti azab Allah, yaitu berupa neraka. Maka paling enak simpel itu adalah istri, Bu. Kenapa nggak simpel? Cobalah, kalau mau taat dengan suami mesti dijamin surga, nggak taat suami dijamin neraka. Kalau suami mau menjerumuskan istri ke dalam neraka, itu istri bisa protes, ya, bisa protes. Tapi kalau suami mengajak istri masuk ke surga, itu tidak ada protes. Maka bahasa orang Jawa itu yang namanya istri itu swarga nunut, neraka orang bakal katut, ya kan, karena protes, ya. Surganya istri itu nunut dengan suaminya, tapi ketika istri diajak suami masuk ke neraka, istri berhak untuk protes. Contoh, seorang istri yang solehah diberi nafkah oleh suaminya dari hasil yang tidak baik, entah dari hasil pencurian, entah dari hasil perjudian, entah dari hasil merampok dan lain sebagainya. Kalau seandainya rezeki yang diberikan oleh suami terhadap istri tersebut dari hal-hal yang tidak benar tersebut, terus istri memakannya, maka besok istri berhak untuk menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istri tidak akan bisa masuk neraka gara-gara menerima nafkah suaminya yang tidak benar. Jangan langsung matang-matang istri protes ketika dikasih makan yang tidak benar oleh suaminya. Aku tidak mau, aku harus kerja sendiri yang halal. Sementara ibu mau kerja sendiri yang halal tapi suami tidak ridho, itu juga tidak boleh. Itu loh, Bu. Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Nah, jadi kalau ibu diajarin suami tidak benar, ya, ibu berhak untuk menolak, tapi tidak melanggar perintahnya suami. Dikasih makan oleh suami dari makanan yang tidak benar, kalau ibu bisa tolak kalau kuat lapar, ya. Tapi kalau nggak kuat lapar boleh dimakan, ya. Bukan berarti ibu menanggung dosa, tapi yang menanggung dosa itu adalah suami. Karena apa yang diberikan suami terhadap ibu-ibu itu besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini walaupun sedikit pembahasan, ya, tidak banyak-banyak, agar ibu-ibu betul bisa mengambil intisari daripada penyampaian tersebut. Daripada saya sampaikan banyak-banyak malah ibu-ibu bingung, ibu-ibu muntah, nggak ada yang masuk. Sedikit nggak apa-apa, nanti nyampe rumah, ya, bisa dipraktekkan. Ketika suami pulang kerja, diperintah apa saja oleh suami, jangan pakai nanti. Andai kata ibu-ibu belum sempat, atau mungkin lagi pas sibuk ngerjain apa, entah nyuci baju atau apa, ngomong baik-baik, ya, maaf ya Pak, nanti dulu bentar aja ya, ini belum selesai, ini tinggal dua baju aja kok Pak, ya. Insya Allah kalau papanya ataupun suaminya ridho tidak masalah. Yang dikhawatirkan itu ketika kita tunda-tunda permintaan suami tidak malah timbul marah. Nah, kemarahan suami terhadap istri itulah Allah akan melaknat istrinya itu. Masya Allah, ini kadang-kalanya kita tidak sadar laknat oleh Allah ataupun azab dari Allah itu ada kalanya berupa rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada keluarga tersebut. Yang harusnya rezeki itu lancar, yang harusnya suami dapat pekerjaan, itu bisa diakibatkan dengan azab kita terhadap suami, sehingga rezeki Allah itu ditunda-tunda, diulur-ulur, malah kadang nggak diberikan sama sekali sesaat itu, menunggu sampai kita menjerit, ya Bu, ya, menunggu sampai menjerit, sampai gembor-gembor, sampai nggak kuat,
Udah 4 bulan ini ya Allah suamiku nggak kerja. Aku sudah ngutang di warung sekian ratus ribu. Ya. Terus kapan aku membayar ini ya Allah? Udah berapa perusahaan suamiku ini melamar, tapi belum dapat panggilan terus ya Allah. Loh, ini kadang-kalanya ditunggu oleh Allah sampai kita menjerit, dan kadang-kalanya kita nggak sadar itu seolah-olah macam kesalahan suami, tapi itu ada sebetulnya, itu kesalahan istri, diakibatkan kita murka dengan suami. Sehingga kemurkaan suami terhadap kita, Allah akan memberikan murka terhadap keluarga kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tidak tahu agama. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang selama ini tidak pernah ngaji. Ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada ibu-ibu, zaman akhir sudah sangat sulit kita bedakan yang rajin ngaji sama yang tidak rajin ngaji. Ya kan? Sering kali saya sampaikan, yang rajin ngaji juga rajin ngerumpi. Ya, yang rajin juga rajin ngerumpi. Malah kadang-kadang ngaji itu dibuat ajang untuk ngerumpi, supaya ketemu sama kawannya, supaya ketemu sama tetangganya, daripada suntuk di rumah. Ya Bu ya. Tapi juga ada juga yang tidak rajin ngaji, ya, malah asik aja wiridan di rumah, ya, paling nonton TV, nanti capek ya tidur, ya. Kalau ada kerjaan nggak ada ya hidup manis di rumah. Ada juga yang seperti itu, padahal tidak rajin ngaji. Tapi justru di tempat-tempat majelis taklim itu yang kadang sumber daripada persoalan-persoalan, baik persoalan keluarga, rumah tangga, dan masyarakat. Karena apa? Karena itu tadi yang saya katakan, di sisi lain rajin ngaji, di sisi lain juga rajin ngerumpi. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurangilah sifat-sifat yang seperti itu, ya kan? Ilmu harus kita amalkan, harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita betul-betul menjadi istri yang solehah, wanita yang solehah, istri yang selalu taat dengan suami, maka keberkahan itu akan mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya, dan kita beri beberapa ibu-ibu yang pengen bertanya. Insya Allah nanti kita akan jawab sesuai dengan kemampuan kita. Untuk itu kita akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.